dan antara. Untuk apa? Supaya keuangan negara bisa dikelola dengan baik, saudara-saudara. Komando! 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 Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dikadi Prabowo Sumatera Selatan, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bana. Kami persilakan. Komando! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua Umum Garda Prabowo Indonesia, Bapak Haji Paukan Nur Farid, beserta Ibu yang sudah sempat hadir pada hari ini di kantor Garda Prabowo Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pangdam 2 Sriwijaya atau yang mewakili, yang sudah sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang sudah sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati juga Bapak Kabinda Sumatera Selatan atau yang mewakili. Tadi Pak Kabindanya sudah ketemu dengan Pak Ketum di Hotel Arista serta Bais. Yang kami juga hormati juga Kabais Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang sudah sempat hadir pada siang hari ini. Makasih Pak Sendar, salam komando. Yang kami hormati Wali Kota Palembang atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Hipni yang mewakili para camat sekota Madia Palembang. Terima kasih ya sudah sempat hadir. Yang kami hormati juga seluruh ketua DKC 17 Kabupaten
Kota Garda Prabowo Sumatera Selatan yang sudah sempat hadir, yang sudah sibuk dalam beberapa hari ini untuk mensukseskan acara peresmian kantor Garda Prabowo Sumatera Selatan. Yang kami hormati para habaib, para ustadz yang sudah berkenan hadir, Ustadz Ahmad, Habib Ahmad, beserta Habib Ahmad satu lagi, Anda datang ya. Terima kasih Habib Ahmad beserta majelisnya sudah sempat hadir pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Marilah kita tidak pernah lupa untuk selalu memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT berkat limpah dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberinya nikmat-nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa menghadiri acara peresmian kantor DPD Garda Prabowo Sumatera Selatan pada hari ini. Tak lupa juga marilah kita sampaikan salam, kita salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita bersalawat dengan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Terima kasih. Pertama-tama saya berdiri di sini selaku Ketua DKD Garda Prabowo Sumatera Selatan. Mohon izin Pak Ketum untuk menyampaikan kata sambutan sepatah dua kata memulai daripada kegiatan kita pada hari ini. Kami melaporkan dengan Pak Ketum bahwa kantor ini kurang lebih kita siapkan dari 4 bulan yang lalu Pak Ketum. Alhamdulillah hari ini kantor ini sudah bisa untuk kita pakai untuk kegiatan Garda Prabowo Sumatera Selatan. Mungkin insya Allah nanti kantor ini juga bisa menjadi kantor yang menerima laporan seluruh masyarakat, aspirasi masyarakat kota Sumatera Selatan, baik kota Palembang khususnya, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Komando! Pada kesempatan ini juga saya dan seluruh kepengurusan DKD Sumatera Selatan hari ini tepatnya tanggal 27 Februari 2025, insya Allah ini hari yang baik Pak Ketum. Mohon izinnya, mohon perkenannya nanti untuk gunting pita, untuk didoakan sama kita semua Pak Ketum. Insya Allah kantor ini akan menjadi kantor yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dimanapun berada. Saya akan menyampaikan sedikit, nanti kalau ulasan lahirnya Garda Prabowo ini ada ketumnya. Nanti kita bisa disuruh push up kalau kita mendului Pak Ketum. Nanti biar Pak Ketum yang berbicara banyak soal bagaimana Garda Prabowo ini lahir. Bahwa ini sedikit banyak sudah pernah saya sampaikan di dalam artinya forum internal maupun eksternal, bahwa Garda Prabowo ini adalah ormasnya Pak Prabowo, karena isinya adalah loyalis Pak Prabowo, semuanya tentara. Nanti biar Pak Ketum yang bicara. Pada kesempatan ini juga, hari ini kami mengundang kita semua, khususnya kepada seluruh kepengurusan DKC Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota ini. Hari ini kita akan melakukan peresmian kantor. Insya Allah dengan peresmian kantor ini, bahwa Garda Prabowo ini sebagai ormasnya Pak Prabowo, kalau kata bahasa kerennya bukan ormas kaleng-kaleng. Setuju? Nah, jadi hari ini kita akan meresmikan kantor ini karena kantor inilah adalah akan memberikan cerminan diri kita, integritas kita daripada ormas ini. Apalagi kita sebagai ormasnya Pak Prabowo. Nah, dengan identitas inilah kita akan bawa kita ada tempat jati diri kita, ada tempat kita berkumpul. Jadi ini enggak siluman-siluman. Jangan sampai kita dibilang nanti di mana kantornya Garda Prabowo ini. Katanya punya Pak Prabowo, tapi kantornya nggak tahu. Alhamdulillah hari ini berkat ridho dari Allah SWT, insya Allah akan kita resmikan sehingga kita mempunyai identitas di mana tempat keberadaan kita sebagai ormasnya Pak Prabowo,
dan sebagai tempat kita nanti melakukan suatu kegiatan-kegiatan, tempat kita untuk berkoordinasi baik dengan aparat pemerintah Sumatera Selatan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota se-Sumatera Selatan maupun dengan APH. Di sini hadir Pak Polisi, Pak Andriko, mewakili Pak Kapolda, AKBP Andriko ini dari Dirintel, Pak Ketum. Ini juga dari ada Pak Tentara yang mewakili dari Pak Pangdam. Bahwa ormas ini kita ini bagian daripada pemerintah saat ini. Jadi banyak orang yang masih mempunyai pandangan yang salah terhadap ormas ini. Seolah-olah kita ini beroposisi dengan pemerintah. Enggak, ini ormasnya Pak Prabowo. Jadi inilah bagian daripada pemerintah Pak Prabowo yang sah saat ini. Jadi ini yang itu tegaskan nanti biar Pak Ketum yang menjabarkan. Mohon izin nanti Pak Ketum untuk kita diberikan arahan sejarah-sejarah Pak Ketum dengan Pak Prabowo, karena Sumatera Selatan ini kadang-kadang kurang figur Pak Ketum, sosok figur. Nah ini nanti Pak Pauka ini sosok figur Republik ini. Jauh sebelum ini beliau ini sudah merah putih. Jadi kalau kabinet merah putih ini baru 2 hari 3 bulan ini ya, lahir. Tapi kalau merah putih ini dari zaman beliau masih letnan sampai jenderal saat ini udah merah putih dari dulu mereka dengan Pak Prabowo. Komando! Nah jadi mungkin itu kami juga kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini, kepada para habaib, sesuai dengan doanya tadi, insya Allah kantor ini akan menjadi kantor yang berkah, dimudahkan, dilancarkan sebentuk kegiatan kita, dan akan menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Mungkin begitu sampaian dari saya selaku Ketua DKD Sumatera Selatan. Saya juga mohon maaf kepada seluruh Forkompimda yang sudah sempat hadir atau yang mewakili. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya. Sekali lagi saya atas nama Ketua Garda Prabowo Sumatera Selatan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan, dan mohon kepada Pak Ketum untuk memberikan wejangan, arahan kepada kami, dan pada saatnya nanti untuk gunting tinta Pak Ketum. Ya, insya Allah mungkin ini yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Garda Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando! 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 Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam rangka peresmian kantor kita yaitu Garda Prabowo di Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya pada hari akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat ya, sebagai umat muslim dan sebagai umat beliau. Yang saya hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili, tadi beliau udah teleponan dengan saya lagi melaksanakan vikol. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, beliau juga masih di Jakarta, nanti beliau bilang jam 11 baru tiba, mungkin ini baru tiba, nanti jam 4 mungkin janjian dengan saya. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan dan yang mewakili, yang saya hormati Wali Kota Palembang dan yang mewakili, yang saya hormatin para ulama yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atau mungkin dari pemerintah daerah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya cintai dan yang saya banggakan yaitu para ketua DKC Garda Prabowo Sumatera Selatan. Komando! 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 Saudara-saudara, semangat yang kalian teriakkan Komando Merah Putih ini bukan hanya sekedar teriakan saja. Ini punya sejarah. Ya. Sejarahnya di mana? Waktu saya tugas di Aceh. Ya. Saya membawahin
ada waktu itu masih berapa kodam itu ya, masih 15 atau berapa kodam gitu ya. Jadi waktu itu Aceh mau dalam transisi, mau perjanjian MOU Helsinki. Jadi waktu itu kekurangan pasukan. Akhirnya waktu itu Panglima TNI memerintahkan penambahan pasukan ke Aceh. Karena semua pasukan sudah dikirim semua ke Aceh. Tadi saya lupa ya, mungkin yang saya hormatin Kabinda yang mewakili dan dari Bais ya, lupa tadi saya Kabinda tadi udah ketemu ya. Jadi yang tersisa adalah prajurit-prajurit yang pada saat itu ditinggalkan oleh komandan batalionnya. Jadi batalion Raiders, mungkin tahu ya, yang ditinggalkan oleh komandan-komandannya ini seluruh yang ada di provinsi dan seluruh kodam jumlahnya 25 orang. Dan yang ditinggalkan ini adalah semuanya prajurit-prajurit yang nakal. Yang kerjanya mabuk, yang kerjanya bikin pelanggaran, yang komandannya sendiri nggak berani, nggak mau membawa prajuritnya karena takut pelanggaran. Akhirnya dijadikan satu. Sayalah yang diperintahkan untuk memimpin batalion tersebut. Ada 900 orang. Mungkin nggak tahu di sini ada, kalau ada yang mantan prajurit saya, termasuk di Sriwijaya, tahu sendiri ya anak Palembang gimana kerjanya kan, bola. Cok ma ilang. Kan itu lagu ma ilang. Jadi semuanya prajurit-prajurit nakal. Saya berpikir, waduh, satu sisi ini adalah kehormatan, satu sisi wah cilaka ini. Yang saya bawa adalah prajurit-prajurit yang semuanya kerjanya bikin pelanggaran, mabuk, berantem, walah sudah, ya kan? Tahu sendiri ya kan? Papua, Manado, Palembang, Medan, itu kan nakal semua itu. Prajuritnya itu susah diatur, ya kan? Jadi akhirnya saya minta kepada pimpinan, saya minta supaya mereka digembleng dulu di Batu Jajar. Saya minta latihan komando. Untuk apa? Untuk menyamakan jiwa korsa, visi misi, moral. Saya gembleng di Batu Jajar. 2 bulan saya gembleng di sana. Saya juga latihan komando lagi. Pangkat saya lepas, semuanya dilepas. Disitulah saya memberikan contoh, memberikan edukasi, memberikan semangat bahwa kalian bukan lagi prajurit Raiders, tapi kalian sekarang adalah prajurit komando. Karena komandan kalian sekarang adalah komando pasukan khusus. Saya sendiri. Saya bilang kalian akan saya ajarin perang. Bagaimana cara perang kalian nanti di medan pertempuran. Prajurit komando tidak pernah lari daripada pertempuran. Saya bilang begitu. Satu hal yang harus saya tanamkan adalah masalah semangat, keberanian, dan nasionalisme. Saya sampaikan sama mereka, kalau kalian nanti kontak tembak VC di medan pertempuran di Aceh, jangan sekali-sekali kalian tiarap atau lari. Teriakan komando merah putih. Itulah kenapa, untuk menunjukkan keberanian dan nasionalisme. Untuk itu saya ingin juga kalian Garda Prabowo di sini, karena teriakan komando merah putih memiliki sejarah yang sangat penting. Saya ingin itu tanamkan di dalam diri kalian. Jiwa komando merah putih berarti nasionalisme. Komando komando. Dan saya tunjukkan juga di medan pertempuran. Saya menjadi contoh. Saya menjadi yang terdepan pada saat kontak tembak. Silakan, mungkin ada prajurit-prajurit saya yang masih di Palembang ini, di Sumatera Selatan ini pasti masih banyak. Saya memberikan contoh sama mereka, saudara-saudara.
Itu kenapa saya sampaikan ini, supaya kalian ada rasa kebanggaan tertanam di dalam diri kalian, ya. Semangat nasionalisme itu juga yang ditanamkan oleh Pak Prabowo kepada diri saya. Saya ikut beliau dari tahun 93. Begitu saya selesai sarjam, saya langsung diambil beliau latihan komando. Selesai latihan komando, saya langsung ikut beliau. Jadi saya ikut beliau dari tahun 93. Sejarah GP, saudara-saudara, terlahir di tahun 2008. Sejalan dengan Partai Gerindra lahir. Waktu itu saya masih ingat pangkat saya mayor. Pak Prabowo masih tinggal di apartemen Dharma Wangsa. Pada saat itu beliau baru masuk politik, baru belajar. Ya, setelah ikut kemarin konvensi Golkar segala macam, beliau ya, kalah. Akhirnya beliau bilang, kalau kita ingin membangun negara ini, ingin memakmurkan negara, ingin menjalankan undang-undang, kita harus, kalau kita ingin jadi presiden pemimpin, kita harus masuk partai politik. Disitulah 2008 yang namanya Partai Gerindra terlahir. Dan disitu pula lah Garda Prabowo terlahir. Karena waktu itu saya sendiri yang mengajukan ke beliau, pangkat saya masih mayor, tetapi saya tidak peduli karena saya loyal sama beliau. Loyalitas tanpa batas, tidak memandang bulu, apapun saya korbankan. Itu ya, 98 saya korbankan. Kita, tim saya berkorban untuk beliau. Karena wujud loyalitas beliau kepada, loyalitas kita kepada pimpinan. Ya. Kan kalau di TNI Polri dulu masih masuk ABRI ada patuh dan taat kepada pimpinan, tidak membantah perintah atau putusan. Benar ya? Hah? Masih ingat gak itu? Pak Darlaki. Ya. Jadi itu saya ajukan lambang-lambang yang ada di GP itu semuanya memiliki makna. Kenapa gambar gardu? Karena disitulah tempat berkumpulnya orang. Kita tidak mengenal suku, ras, agama, semua jadi satu di situ. Berkumpul jadi satu di situ. Ngopi bareng, ngobrol bareng, makan bareng. Ya, tidak mengenal suku, ras, agama. Itulah gardu. Kayak pos kampling, ya. Gardu. Makanya itu adalah gambarnya gardu. Itu adalah 5. Berarti kita, jiwa kita harus Pancasila. Ya, hati kita harus Pancasila. Diri kita harus Pancasila, menjalankan mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Emas itu abadi. Ya, merah putih lambang negara kita. Jadi semuanya punya makna dan tujuan. Garda adalah kita, saya harapkan Garda Prabowo ini, GP ini, ya kan, bisa menjadi garda terdepan untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Prajurit-prajurit GP harus rendah hati. Prajurit-prajurit GP tidak boleh sombong. Prajurit-prajurit GP harus rendah diri, gak boleh arogan. GP harus menjadi mitra pemerintah TNI maupun Polri. Silakan bapak-bapak TNI, Polri, pemerintah daerah, kami siap, tenaga kami ini siap ya, digunakan untuk apa? Untuk kemajuan Sumatera Selatan. Kita harus ikut membangun Sumatera Selatan, saudara-saudara. Kita harus mengembalikan kejayaan Sriwijaya, kerajaan yang begitu dihormati oleh seluruh Nusantara. GP harus garda yang terdepan. GP harus menjadi mata telinga daripada kebijakan-kebijakan atau nawacitanya Presiden Republik Indonesia. GP harus menjadi mata telinga apakah kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Presiden kita sudah dijalankan dengan benar atau belum oleh stakeholder-stakeholder.
Kita harus loyal. Yang dibilang beliau, ya, bahwa beliau ingin menjalankan amanah Undang-Undang Dasar, bahwa harta kekayaan ini adalah milik rakyat Indonesia, harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat Indonesia, saudara-saudara, khususnya Sumatera Selatan. GP harus menjadi penyeimbang, saudara-saudara. Presiden kita sudah menjelaskan bahwa beliaunya menjadi presiden untuk rakyat Indonesia. Beliau sudah berjanji untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang disegani oleh dunia, dihormati oleh dunia. Ekonomi kita harus tangguh, rakyat kita harus sejahtera, kemiskinan berkurang, dan hukum-hukum dijalankan dengan baik dan benar. Saudara-saudara, saya sedikit menyinggung masalah Danantara, agar saudara-saudara di hadapan saya ini bisa nanti menjadi corong daripada kebijakan atau Danantara yang sudah dibentuk oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Dulu sebelum beliaunya jadi presiden, saya selalu ngobrol dengan beliau. Salah satunya adalah bercerita tentang keprihatinan beliau tentang BUMN. BUMN ini selama itu belum dikelola dengan baik. Banyak kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam BUMN itu sendiri. Korupsi, bikin kerajaan kecil, ya, perusahaan di dalam perusahaan. Beliau prihatin, BUMN kita setiap tahun merugi, yang harusnya BUMN kita ini bisa, ya, hijrah atau invasi ke negara-negara di luar daripada Indonesia. Tapi kita mandek, BUMN kita harus seperti Singapura, Cina. Wujud keperhatian inilah, keprihatinan inilah yang kemudian beliau membuat yang namanya Danantara. Untuk apa? Supaya keuangan negara bisa dikelola dengan baik, saudara-saudara. Tujuannya untuk apa? Memakmurkan rakyat Indonesia. Banyak sekali, ya, mensejahterakan rakyat Indonesia, membangun Indonesia, untuk buruh, untuk sekolah gratis, makan bergizi gratis, semuanya supaya program-program beliau 5 tahun ke depan ini bisa dijalankan dengan baik dan benar, bisa tercapai, saudara-saudara. Kalau ada kemudian yang menyelewengkan, mengatakan bahwa Danantara ini nantinya akan diambil uangnya, itu hanyalah isu ketakutan tikus-tikus yang berada di dalam Danantara atau BUMN itu sendiri, saudara-saudara. Dan saya ingin di sini prajurit-prajurit GP ikut mengawasi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan oleh Presiden Republik Indonesia. Sanggup atau tidak? Tapi saya minta itu tadi harus dengan baik. Ketua ini, ya, ketua juga harus benar, ya kan, harus menjadi contoh, selalu koordinasi dengan aparat setempat, ya kan. Silakan, ya. Jadi itu perlu saya sampaikan, dan saya kesini juga bukan hanya sekedar untuk peresmian kantor GP. Jadikan ini, kantor ini nanti menjadi aspirasi bagi masyarakat seluruh Sumatera Selatan, bukan hanya yang di pusat saja. Kantor-kantor GP yang di daerah-daerah harus menjadi aspirasi bagi masyarakat yang kesusahan. Kita harus membela kebenaran, ya. Kita harus membela rakyat kita harus membela rakyat kecil, ya. Karena dengan kita memakmurkan rakyat kita, membela rakyat kecil, kita ingin rakyat kita menjadi rakyat yang sejahtera, rakyat-rakyat yang memiliki nasionalis yang bagus. GP harus menjadi pembela rakyat. GP harus menjadi mata telinga corong daripada kebijakan pemerintah Presiden Republik Indonesia.
Sanggup atau tidak GP? Sanggup atau tidak? Bagus. Nah ini saksinya ini para TNI Polri, ada BIN, ada BAIS ya. Jadi kehadiran saya, selain itu juga saya ada tugas dari beliaunya yang saya harus koordinasi memang dengan Kapolda, dengan Pangdam, dengan Kabinda, dengan BAIS dan para ulama ya, yang akan saya sampaikan kepada beliau-beliau, karena memang ini memang amanah yang harus saya sampaikan kepada beliau ya. Itu aja mungkin perlu saya sampaikan, dan saya minta maaf sekali lagi mungkin ada yang belum saya ucapkan atau saya sebutkan, para tokoh ulama atau pemerintah daerah. Tadi mungkin ada perwakilan camat, ya kan? Terima kasih udah hadir di sini. Sekali lagi jadikanlah DP ini adalah mitra pemerintah, mitra TNI Polri. Kalau TNI perlu tenaga GP silakan gunakan. Kalau Polri perlu tenaga GP silakan gunakan. Yang penting untuk membangun, untuk membantu rakyat. Ya, bukan untuk menakut-nakutin rakyat. Rendahkan dirimu, jangan menjadi manusia yang sombong. Meskipun ketua umummu ya kan siapa, tapi kau harus rendah hati. Ya, nggak boleh sombong. Ya, kalian bukan preman, kalian adalah kaum intelektual. Ya, saya pikir itu aja yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan atau yang tadi saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Gitu. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini ya? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, karena lancarkan supaya kantor GP ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan alam semesta. Amin. Untuk ruangan investigasi di sini. Satu menit. Masuk ke atas. 1 menit di sini. Di atas itu. Ini ruangan kita Pak Ketum. Jadi saya sebagai tim Satgasus data saya seluruh Indonesia bisa kita upload dengan medis. Apapun data negara, data dokumen seluruh Indonesia bisa.
Ayo Hane. Ini ruang sudah. Sudah. Baik itu. Presiden, monggo Pak Kedep. Kita di mana duduknya? Duduk sih Pak Kedep. Silakan duduk sini. Pak, ayo di luar. Jangan lagi. Silakan. Silakan ini, Pak. Ini. Yang laki aja. Laki semua. Yuk. Di sini. Pak ini. Andi kok, Pak ini cepat Riko Pak ini. Jadi. Yang kursinya dulu. Jadi. Naik lagi kursi ya. Anu, Pak Sekjen lagi. Wah, ini bagus ini kantornya ini. Mantap ya. Harusnya nanti cash Bangpol ini harus di sini.